Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Taufik Nugroho, biasa dipanggil Taufik Babeh, kalau di Sekolah Alam. Di hari ini kita membahas ada sesuatu yang unik. Kalau dari sisi sejarahnya juga unik, karena nanti kita cerita ya. Oke, jadi kalau di bulan April itu, di awal bulan April ada satu hal yang bikin orang deg-degan. Yang tahu ya, yang tahu deg-degan atau yang pernah ngerasain itu biasanya deg-degan di menjelang bulan April. Karena peristiwa ini biasanya terjadinya di tanggal 1, persis banget 1 April. Dan itu nggak, setelah hari berikutnya nggak berlaku lagi hal-hal seperti itu. Hanya di 1 April. Itu disebutnya kalau di Indonesia April Mop. Mungkin anak muda sekarang jarang yang tahu kali ya masalah April Mop. Mungkin zaman-zaman saya tuh ngetop banget tuh yang namanya April Mop gitu. Kalau di luar negeri disebutnya Fool's Day. Balik lagi kita bilang atau kita bicara tentang sejarahnya, ini ada sesuatu yang kalau buat saya sejarahnya aja nggak jelas gitu. Jadi hanya perkiraan bagaimana kok ini bisa terjadi ya. Oh iya, sebelumnya kita lupa, April Mop itu ngapain sih April Mop gitu. Kalau sekarang sebenarnya lebih ngetren disebutnya ngeprank. Nah, itu sampai channel YouTube ada yang bikin prank, sampai ada acara TV yang bikin prank di, kalau nggak salah di Kanada yang saya suka lihat tuh yang judulnya Just for Laugh. Cuman buat ketawa-tawa aja, itu kan sebenarnya ngeprank gitu. Sebenarnya itu kan juga mungkin pengembangan dari April Mop itu sendiri atau Fool's Day itu sendiri. Jadi di mana biasanya di tanggal 1 April itu ada sebuah yang ngerjain orang lah, bahasa sederhananya ya. Kita bilang ngerjain orang. Bisa dalam bentuk tadi di istilahnya dijebak lah, atau sampai mungkin di skala besarnya ada sebuah media yang menyebarkan berita, ya berita buat bercanda gitu, baru direvisi di hari berikutnya bahwa itu adalah sekedar April Mop. Jadi memang yang menyebabkan ini menjadi sebuah tradisi itu karena disebarkan oleh media. Walaupun kejadiannya kalau berdasarkan tadi sejarahnya itu di tahun 1562, jadi cukup lama gitu. Ini baru perkiraan. Di mana di situ pada saat di Prancis ya, di Prancis di zamannya Charles ke-9 itu melakukan sebuah perubahan. Perubahannya adalah perubahan tahun baru. Dulu tahun barunya adalah 1 April dan dirubah menjadi 1 Januari berdasarkan searching yang saya cari di Google beritanya, bahwa tentang sejarah April Mop ini ternyata dari perubahan tahun ini. Dan banyak orang-orang yang nggak ngerti, kan nggak kayak sekarang viral, kalau apa-apa berita sedikit aja rame, ini aja gampang didapat, kita mau nyari berita ini dapat. Zaman dulu kan nggak secanggih zaman sekarang, tapi apalagi tahun 1500-an, 1562. Kebayang saat itu bahwa Belanda baru nggak berapa lama, malah belum datang ke Indonesia gitu kan. 1511 aja Portugis baru datang ke Malaka, 1512 baru sampai ke Banda Neira, ke Maluku. Jadi di tahun itu bisa dibayangkan informasi nggak cepat tersebar. Nah, orang-orang yang nggak tahu tentang perubahan tanggal ini dan menganggap 1 April itu masih jadi tahun barunya di Perancis, itu membuat olok-olok, membuat ya tadilah, membuat ledekan-ledekan dalam bentuk tadi ngerjain, dalam bentuk ngeprank tadi orang-orang yang nggak tahu informasi ini. Jadi itu salah satu sejarahnya, katanya diperkirakan itu yang menjadi adanya April Mop ini. Dan yang berikutnya adalah perubahan musim, jadi pergantian musim. Adanya pergantian musim, dan kalau dipikir-pikir itu kan kalau zaman saya sekolah dulu di SD, di SMP itu musim, kalau di Indonesia ya, kalau di Indonesia kan musim penghujan sama musim panas. Kalau yang namanya musim panas itu mulai dari April sampai Oktober. Oktober sampai April itu musim penghujan. Berarti kan kalau dihitung-hitung sebenarnya di sekitar bulan April itulah pergantian cuacanya. Nah, walau saya belum pernah ke Eropa, Eropa nggak tahu saya. Mulai biasanya sih kalau orang-orang musim semi ya, atau musim masuk ke musim gugur. Mungkin kalau gugur nanti udah deket-deket ke
ke musim apa salju, kayaknya sekitar itulah intinya. Dan perkiraannya sekitar bulan April itu terjadi pergantian musim. Nah, dari sinilah orang-orang menyambut pergantian musim ini dengan hal-hal yang konyol-konyol tadi, itu sering dilakukannya seperti itu. Nah, dari perayaan ini atau menghadapi pergantian musim ini, orang-orang melakukan hal-hal konyol dan ujung-ujungnya tadi melakukan model ngeprank gitu. Dan cukup ini ya, sensitif ya dalam hal ini ya, kalau seandainya dalam artian kehati-hatian kita dalam melakukan prank ini harus terukur juga untuk melakukan kekonyolan-kekonyolan, jangan sampai yang konyol akhirnya menyebabkan sebuah musibah. Namun ada hal yang unik, terutama di dunia Islam, tentang mungkin bukan April Mop ya, bukan April Mop, tapi ada seorang sahabat di zaman Rasulullah itu, Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah, itu adalah seorang yang bisa dikatakan jahil. Kalau bahasa positifnya mungkin dibilang jahil gitu ya. Dan memang nih orang ini unik. Saya awal membaca kisah ini, kisah sahabat Nuaiman ini radhiyallahu ini cukup menarik karena prank-pranknya juga cukup tanda kutip berbahaya juga gitu, bukan berbahaya ya, menyerempet lah. Seperti salah satu kisahnya dia ikut ke Syam dengan Abu Bakar, kafilahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, ikut ke Syam, kemudian dia hanya ya nggak ngikut dagang sih, ikut kafilah aja. Kalau bahasa kata ya udahlah, pengen ngikut lah, pengen jalan-jalan ke Syam gitu. Kemudian sampai akhirnya di satu sesi dagang, beliau hanya menemani, mungkin bisa dikatakan kendaraannya lah, unta-untanya lah. Dan di situ ada seorang sahabat, saya lupa nama sahabatnya, yang bertanggung jawab terhadap konsumsi. Dan beliau minta konsumsi dan tidak diperbolehkan, karena beliau bilang nanti kalau mau makan nunggu Abu Bakar datang baru dikasih gitu. Dan beliau kumat isengnya, Nuaiman ini kumat isengnya. Jadi dia mendatangi kafilah lain dan dia bilang mau nggak membeli budak saya, dan sahabat yang menjaga konsumsi itulah yang disebut itu, yang ditunjukkan itu budak saya. Tapi nanti jangan kaget kalau nanti dia begitu dibilang sudah dibeli, dia bilang saya orang merdeka gini, itu pasti akan terjadi seperti itu. Jadi udah tarik aja gitu, sampai ya kejadiannya terjadi seperti itu, dan ada pemaksaan untuk sahabat itu karena memang dia orang merdeka bukan budak gitu. Jadi ini juga dilakukan oleh sahabat, dan kalau saya melihatnya memang nggak semua sahabat, dan Rasulullah suka dengan beliau karena beliaulah yang Nuaiman inilah yang bisa membuat Rasulullah itu sampai tertawa dan kelihatan giginya, atau istilahnya apa, terkekeh mungkin ya kalau bahasa Indonesianya. Ketawa geli lah, ibarat ketawa geli, dan ketawanya sampai ada suaranya, itu jarang dilakukan Rasulullah. Rasulullah biasanya kalau ada sesuatu yang lucu biasanya cuma tersenyum, dan jarang sampai tertawa seperti itu, apalagi terbahak-bahak, terbuka rahangnya, itu jarang atau malah tidak pernah ya ada hadis yang menerangkan Rasulullah sampai tertawa terbahak-bahak gitu. Nah, dari sini saya cuma melihat bahwa, dan Rasulullah bilang Nuaiman ini akan masuk surga dengan tertawa. Dan kenapa dia seperti itu, dan apa orang jahil bisa masuk surga? Ternyata salah satu yang Rasulullah sampaikan adalah karena dia membuat saya bisa tertawa gitu. Itu yang satu hal yang cukup unik kalau buat saya pribadi, bahwa dikaitkan dengan April Mop ini ya, keisengan. Kalau di Indonesia mungkin yang terkenal pelawak Komeng ya, itu sangat sangat jahil dengan prank-pranknya. Kemudian juga pernah dulu ada Vincent ya dari yang biasa yang terkenal Vincent Desta tuh dulu pernah yang salah, itu dari hal-hal seperti itu. Jadi akhirnya buat sebuah kekonyolan yang dilakukan. Tapi tadi balik lagi, kalau saya ngelihatnya, oke ini cuma tradisi, oke ini cuma main-main.
tapi butuh kehati-hatian juga untuk menjaga silaturahim lah dengan orang yang mungkin kita prank, dengan jangan sampai ada salah paham yang menjurusnya jadi panjang gitu, dan itu nggak baik juga kalau seandainya kita lakukan mungkin ke sahabat kita yang tadinya kita bisa lebih dekat, ternyata malah putus jadi sahabat, jadi teman gitu karena kesalahpahaman gitu. Dan ini kita lihat dari sifat orangnya, jadi hati-hati. Dan di 1 April jadi teman-teman bisa siap-siap kalau seandainya ada prank, ya tadi jangan sampai terjadi perpecahan, jadi buat santai aja. Jadi jangan baperan kalau pada saat di 1 April nanti ada teman-temannya yang iseng. Jadi April Mop di 1 April, be careful, be careful. Ngerjain begitu selesai apa atau ditegang-tegangnya April Mop atau ya whatever namanya. Dan kalau saya rasa mungkin rada jarang ya sekarang menyebut seperti itu, karena tadi saking udah banyaknya prank-prank acara TV dan lain sebagainya, jadi tradisi ini sudah mulai memudar. Tapi nggak ada salahnya kita mengingatkan ini ada sebuah tradisi yang unik dan harus berhati-hati dalam menyikapi April Mop ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, nggak terlalu banyak tentang April Mop ini. Ya sekedar ngingetin teman-teman aja lah. Ada sebuah tradisi di Eropa yang terbawa di Indonesia, mirip-mirip kayak Halloween, kebawa juga di Indonesia. Kalau di Indonesia ya nggak ada lah, mungkin satu suro kali ya kalau di Halloweennya Indonesia. Tapi itu juga nggak Halloween banget lah, nggak tentang hal-hal kayak gitu, lebih ke arah ziarah, kemudian nyuci senjata dan sebagainya seperti itu. Tadi bijaklah dalam mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain. Berpikir terlebih dahulu secara mendalam, kira-kira layak apa enggak, kira-kira pantas apa enggak. Kalau memang enggak, ya udah, ngapain kita iseng-iseng ngikutin. Ini sekedar info aja. Itu dari saya, Taufik Babe, dalam Lintas Sejarah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.